Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivo Fajrin Hartini, CGP Angkatan 11 akan menyampaikan kondisi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Peran sebagai coach di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai coach bagi rekan sejawat, merupakan salah satu perwujudan nilai yang berpihak pada murid. Sebagai calon guru penggerak, kita harus memiliki kesadaran penuh dengan 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada modul 2.3 ini, calon guru penggerak telah berada di tahap menggerakkan orang lain. Oleh karena itu, calon guru penggerak harus pandai berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Karena lingkaran pengaruh menggambarkan sejauh mana seorang pendidik dapat efektif membawa perubahan dan menggerakkan orang lain. Caranya yaitu bisa dengan menguatkan relasi, dengan menumbuhkan rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling bebas berekspresi. Kemudian bisa dengan membuka komunikasi yang baik dengan berdialog dari hati ke hati, tanpa judgement, tanpa asumsi, dan bersedia mendengarkan dengan rasa. Selain itu bisa juga dengan cara berkolaborasi dan berkontribusi, salah satunya dengan membantu menggali atau menemukan kekuatan maupun potensi yang ada pada diri rekan sejawat ataupun murid yang ingin ditumbuh kembangkan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitan peran coach dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, memastikan pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, membantu menganalisis kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menumbuhkan ide dalam menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, mengamati proses penilaian secara berkelanjutan untuk melihat progres yang terjadi dalam diri murid tersebut di setiap pertemuan pembelajaran. Kaitan peran coach dalam pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, memastikan kondisi sosial emosional murid tidak diabaikan. Yang kedua, mengarahkan murid untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Yang ketiga, memastikan fokus murid dalam melaksanakan pembelajaran. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching adalah sebuah komunikasi pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu coachee mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Pengembangan kekuatan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach. Apakah pengembangan diri seorang coachee cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang coachee. Pengembangan diri baik seorang coach atau coachee dapat dimaksimalkan dengan proses coaching, sebab pada proses tersebut dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Ketika saya melakukan demonstrasi kontekstual bersama rekan sejawat saya berperan sebagai supervisor dan juga sebagai coach. Adapun momen atau peristiwa yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya yaitu ketika saya menjadi supervisor, di mana saya harus fokus mengembangkan kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan oleh supervisi. Kebetulan saya mendapatkan supervisi yang perfeksionis. Semua kompetensi ingin dikembangkannya pada saat itu juga, termasuk semua kompetensi coaching. Sehingga saya perlu menggali lebih spesifik lagi, lebih detail lagi mengenai kompetensi inti atau kompetensi spesifikasi yang ingin dikembangkan pada saat itu. Kemudian pada saat saya berperan sebagai coach, adapun momen atau peristiwa yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya yaitu ketika saya berusaha menggali lebih detail mengenai kompetensi atau menemukan kekuatan diri dari coachee saya.
Di mana pada saat itu saya harus menahan diri untuk tidak langsung memberikan solusi, namun bertanya dengan menggali potensi diri atau membuat coach menemukan sendiri kekuatan potensi dirinya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Perasaan saya saat menjadi supervisor ataupun sebagai coach, tentunya saya memiliki rasa tanggung jawab yang sangat amat besar. Karena di mana saya harus fokus mendengarkan dengan teliti apa yang disampaikan oleh supervisi ataupun coach saya. Kemudian saya harus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lontarkan agar coach saya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa supervisor, mentor, konsultan, fasilitator sama seperti coach. Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwa supervisor, mentor, konsultan, fasilitator memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Namun, sebagai pemimpin pembelajaran, prinsip coaching merupakan salah satu prinsip yang paling ideal untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Praktik baik yang telah saya lakukan pada modul yang telah saya pelajari, yaitu yang pertama, saya telah menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan prinsip coaching di kelas saya, dengan memberikan pertanyaan kepada murid saya mengenai hal baik apa yang telah mereka lakukan hari ini, dan hal baik apa yang akan mereka lakukan esok hari. Kemudian yang kedua, saya juga menerapkan prinsip coaching kepada murid yang memiliki permasalahan pertemanan di sekolahnya. Adapun tantangan yang saya temukan pada saat saya melakukan proses coaching kepada murid saya, yaitu sulitnya untuk diri saya menahan tidak berasumsi, tidak judgement, ataupun berasosiasi kepada murid saya. Karena di sana tujuannya saya untuk menggali kemampuan atau potensi yang ada pada diri anak tersebut. Walaupun anak tersebut cenderung memilih keputusan untuk lari dari masalah daripada menyelesaikannya. Namun, sebagai seorang coach, saya harus menggali potensi diri anak tersebut dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat membuat anak tersebut menemukan kekuatan dirinya sendiri. Hal yang ingin saya perbaiki atau saya tingkatkan agar ini berdampak lebih luas, yaitu dari cara saya berpikir, kemudian saya juga harus belajar untuk mendengarkan orang lain tanpa judgement, tanpa asumsi atau mengasosiasi orang tersebut, cukup mendengarkan dengan teliti dan fokus, kemudian cara saya berkomunikasi dengan orang lain. Ketika hal ini sudah saya perbaiki, maka pembicaraan dengan menggali atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali potensi diri seseorang akan mengalir dengan sendirinya. Demikianlah pemaparan materi dari saya, koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya Ivo Fajrin Hartini, CGP Angkatan 11. Salam Guru Penggerak.